Shalom, saudara-saudari terkasih, Sobat ICC. Tahukah Anda bahwa proses di dalam kehidupan seringkali membawa seseorang kepada titik balik atau terobosan di dalam kehidupan orang tersebut? Hari ini saya akan sharing devotion singkat tentang proses. Proses seringkali disebut musim penantian. Waktu di mana segalanya terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin nggak mengenakan, nggak nyaman, mengganggu, bahkan cenderung kita ditarik, di-stretch lebih jauh lagi keluar dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang nyaman di dalam kehidupan kita. Seringkali proses itu sesuatu yang memaksa. Seringkali proses itu segala sesuatu yang mungkin orang hindari. Seringkali proses itu menjadi titik di mana kita dibentuk, titik di mana kita dihancurkan, dimurnikan, dileburkan menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan, gak jarang manusia protes saat mengalami proses. Manusia cenderung berorientasi pada hasil akhir dibandingkan proses. Padahal Tuhan kita adalah Allah yang mencintai proses. Di saat proses terjadi, respons atau sikap hati kita akan menentukan keputusan apa yang akan kita ambil. Dan segala keputusan yang kita ambil akan menentukan hasil yang kita akan capai ke depannya. Saya kasih ilustrasi tentang ujian sekolah. Saat kita bersekolah atau kuliah, ada nilai A, B, C atau 70, 80, 90 di mana menjadi indikator keberhasilan, kesuksesan dari pelajaran tersebut. Setiap mata pelajaran, mata kuliah mempunyai kesulitan yang berbeda-beda tergantung tentang setiap mata pelajaran ataupun mata kuliah mempunyai kesulitan dan nilai yang berbeda-beda pula. Saat kita mungkin nggak lulus, saat kita mungkin mendapatkan hasil yang nggak sesuai, mahasiswa atau pelajar umumnya mengalami proses ujian ulang yang kadang disebut remedial. Atau titik terburuknya adalah kalau lagi sekolah, sampai gagal itu nggak naik kelas dan harus mengulang di tahun berikutnya kelas dan pelajaran yang sama, suka ataupun tidak suka. Tetapi bagaimana proses atau ujian kehidupan yang kita alami? Kadang manusia nggak sadar kalau kita nggak lulus di suatu hal, di aspek kehidupan, hal tersebut maka akan berpola dan berulang, menjumpai kita di hari ke depan, sampai kita akhirnya bisa belajar dari suatu kegagalan, bisa berubah dari kegagalan itu, maka ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ujian hidup bisa datang berulang kali, suka atau tidak suka, sampai kita mengambil sesuatu, keputusan, untuk belajar, untuk lulus, untuk berproses, dan untuk berubah. Karena Tuhan akan membawa kita dari satu hal yang lebih besar ke hal yang lebih besar lainnya. Saat prosesnya mungkin kita merasa di-stretch dan gak nyaman, tapi Tuhan menjanjikan siapa yang setia pada hal kecil, Tuhan pula akan mempercayakan hal yang lebih besar. Kita tahu juga bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang konsumtif dalam hal mie instan. Namanya saja mie instan, tapi dalam membuat mie instan pun kita butuh proses. Apalagi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang bermutu, membutuhkan proses yang panjang dan gak mudah. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi kita semua tanpa syarat, tetapi Tuhan mempercayakan setiap orang menurut kesanggupan atau kemampuannya. Kita ingat di kitab Matius ada perumpamaan tentang seseorang yang memperoleh 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ada yang menguburnya, ada yang mengembangkannya sehingga beroleh laba dan keuntungan. Itu perumpamaan yang masih berlaku dan akan terus berlaku di dalam kehidupan manusia. Di mana saat manusia mengembangkan apa yang Tuhan percayakan, saat manusia tanggung jawab pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan membawa hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba yang setia dan pengelola yang baik untuk setiap proses dan untuk setiap apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Saya akan ambil kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan untuk setiap jemaat. Yang pertama adalah punya pengharapan. Punya pengharapan adalah berserah dan percaya pada janji Tuhan, ya dan amin akan terlaksana. Yang kedua, sabar. Alkitab seringkali mencatat kata sabar. Sabar itu adalah setia
pada prosesnya Tuhan, setia menanti waktunya Tuhan atau kairos. Dan yang ketiga, tekun. Bertekunlah di dalam doa dan bertekunlah juga di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Bertekunlah dan berlakulah setia. Tuhan rindu kita saling mengasihi dan bertumbuh bersama di dalam kasih itu, di dalam setiap apapun proses kehidupan yang kita alami sebagai jemaat untuk saling membangun, membentuk dan mengasihi. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Tuhan rindu setiap kita belajar untuk selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling melayani dan mengasihi. Kata yang diulang kembali adalah sabar. Mungkin kata ini sangat mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan sedikit membahas tentang keadaan akhir-akhir ini. Kita digunjang-ganjing berita, khususnya dari sisi ekonomi, bahwa Indonesia sedang memasuki tahun politik. Ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Ada resesi, pengangguran, inflasi. Terlebih ekonomi global itu dipengaruhi oleh perang. Perang yang kita nggak tahu endingnya sampai kapan. Firman Tuhan udah mengingatkan kita bahwa keadaan akhir zaman, setiap orang itu menjadi selfish. Setiap orang itu menjadi serakah dan semakin cinta uang. Orang nggak mengindahkan lagi ajaran, kebenaran, dan agama. Tapi firman Tuhan di kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah kita adalah Allah yang setia. Apapun proses kehidupan kita, baik di pekerjaan kita, di pelayanan, di keluarga, biarlah kita setia menjalani prosesnya bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah, tetap semangat dan tetap bersandar pada pengertian dan kebenaran firman Tuhan. Aku ingin mengingatkan satu ayat yang menjadi ayat tema ICC tahun itu. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari, sekarang kita masuki bulan Oktober. 2 bulan lagi kita merayakan tahun baru 2025. Banyak resolusi yang mungkin kita buat di awal tahun, ada yang sebagian terlaksana, sebagian pending nggak terlaksana, atau sebagian mungkin rencana kita berubah total. Tapi saya ingin mengingatkan saudara-saudari semua bahwa ayat utama ICC awal tahun ini adalah mengutamakan Tuhan. Matius pasal yang 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengingatkan di saat kita mengutamakan kerajaan Allah, di saat kita mengutamakan kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita, maka Dia akan bertindak. Dia akan mencampur tangan urusan kehidupan kita. Dia akan berkendali penuh. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang setia dan Bapa yang tak pernah meninggalkan. Maukah kita setia menghadapi setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita? Maukah kita percaya dan berserah kepada Bapa kita yang adalah Allah yang setia? Satu ayat penutup dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kami pelajari hari ini. Biarlah Tuhan 2 bulan terakhir ini tahun 2024 berbicaralah kepada kami apa yang menjadi isi hatimu. Tuntun kami, Roh Kudus pimpin di dalam setiap proses kehidupan apapun musim yang kami hadapi. Biarlah kami dibentuk, dimurnikan, serupa, segambar dengan Kristus itu sendiri. Biarlah penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, atas jemaat ICC. Kehendak-Mu jadi atas setiap kami, Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Serahkan seluruhnya pekerjaan, keluarga, usaha, studi, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan Engkau dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung di acara Devotion Gereja ICC Bandung. Sampai jumpa di acara Devotion Gereja ICC berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.